Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman tahun 94 ya. Tahun 94 yang mana di tahun tersebut istilahnya ini adalah masa transisi di mana 6 bulan lagi, artinya pertengahan 1994 itu sudah berakhir masa kita mendapatkan jadub atau jatah hidup berupa sembako. Teman-teman, saya bilang sama istri saya, sebaiknya kita sambil pelihara atau beternak ayam atau bebek ya, untuk hiburan juga, atau untuk kita belajar beternak ya istilahnya dari ada rezeki sedikit itu kita belikan bibit ayam kampung maksudnya ya. Alhamdulillah bisa berkembang walaupun tidak terlalu banyak, karena namanya kita punya pekarangan cukup luas ya. Istilahnya kita pelihara sistem di kampung, diliarkan begitu saja. Kita tidak punya kandang yang permanen seperti orang yang sudah punya modal untuk beternak secara skala besar. Jadi ibaratnya ini adalah ternak rumahan ya. Di belakang rumah begitu kita buatkan kandang-kandangan begitu, yang penting ada tempat untuk dia bertelur atau mengeram. Pernah juga istilahnya kita coba pelihara bebek. Kita sudah beli bebek betina karena kita belum tahu bahwa waktu itu ada teman menyarankan supaya bebek ini nggak terbang, dicabuti istilahnya sayapnya itu supaya nggak terbang. Rupanya itulah kealpaan saya. Suatu kali pas sore kita suruh kan biasanya dia itu ngandang di kolong rumah. Kok istilahnya kok belum aku lihat, sekalinya dia santai-santai di bawah pohon bambu, teman-teman. Begitu saya giring, dia malah terbang ke belukar-belukar di belakang parit yang ke arah blok B itu. Di sana masih robot ya, masih belukarnya tebal, belum ditebas. Karena waktu itu sudah malam, sudah mau maghrib ya sudah saya kelaskan aja. Mudah-mudahan bebek ini juga bisa tidak dimakan binatang buas, tapi bisa berkembang biak, ada yang memelihara atau bagaimana begitu. Kita ikhlaskan aja. Dari ayam inilah kemudian ya setelah jadub habis ini sambil bertani, sambil terus ngajar sebagai guru honor. Kalau ada keperluan apa untuk beli ini itu ya kita jual, baik itu telurnya maupun ayamnya, teman-teman. Nah, jadi demikian juga pas persalinan putri kedua kami, kelahiran putri kedua kami, cukup membantulah adanya ayam ini, karena kita ketahui bahwa saya sebagai petani juga nggak bisa full, jadi seperti teman-teman transmigran yang lain,
Jadi hasil pertanian kita nggak bisa maksimal karena memang kita waktu itu fokusnya bagaimana istilahnya menjadi guru. Jadi setelah kelahiran anak saya yang kedua itu istilahnya ada tes ya, ada tes itu sudah akhir 94 kalau nggak salah itu tes CPNS maksudnya di Tenggarong. Itu sudah habis masa jaduk, jadi kita mengadu nasib lah ikut tes. Jadi guru-guru honor ini ikut semua, terutama di yang daerah Bekasi, Kalimantan Timur itu ikut tes di Tenggarong. Jadi karena kita nggak punya modal, oh iya, dari ayam ini juga sempat aku bisa beli sepeda pancal bekas ya, walaupun kayak sepeda onta Umar Bakri begitu teman-teman, bisa lah untuk istilahnya bulu kelir lah istilahnya, untuk apa-apa, untuk kalau perlu ada. Begitu mau tes ini, karena butuh biaya untuk transportasi naik kapal maupun selama hidup di Tenggarong, akhirnya sebagian besar ayam dan sepeda ini kita jual untuk ongkos milir ke Tenggarong. Milir itu istilahnya itu naik kapal, waktu itu belum ada jalan darat ya, adanya cuman naik kapal Tenggarong, kapal air. Sampai di Tenggarong, kami guru-guru ini ditampung oleh di rumah almarhum Pak Sudarto, tempat mertuanya di dekat rumah Pak Kaneng itu, dekat Jalan Melati Tenggarong, sebelah baratnya Masjid Agung Tenggarong. Nah, di sanalah kita ditampung rame-rame, termasuk makannya segala ditanggung oleh Bapak PPL kita ini, orangnya baik ya. Mudah-mudahan Pak Darto di alam sana dikaruniai nikmat, rahmat, baik-baik aja di sana, dan juga anak-anaknya, istrinya masih Tenggarong, semoga diberikan kesuksesan dan sehat terus, amin ya rabbal alamin. Karena kami semua yang sudah jadi PNS itu belum sempat membalas budi baik beliau, sudah duluan meninggal karena sakit ya. Singkat cerita, kita mengurus administrasi, persyaratan tes segala macam, akhirnya tes. Nah, setelah tes waktu itu masih nunggu pengumuman, kami mudik ya, pulang kembali ke Teran ya, ikut kapal sama teman-teman guru yang lain. Nggak lama ada pengumuman ya, yang lulus adalah teman-teman dari Lir kebanyakan, dan juga ada juga teman kita ya, yang lulus. Tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai sebuah pengalaman. Tes pegawai negeri di Kalimantan ini belum berhasil. Ini adalah kegagalan yang kedua, yang mana waktu tes CPNS guru di Pasuruan tahun 90 saya juga gagal. Kemudian yang tahun 94 ini juga belum berhasil. Sehingga cerita, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir itu akhirnya gedung sekolahan sudah terbangun, beton. Yang dibangun adalah dari pemerintah. Kemudian di Mei juga akhirnya guru-guru yang sudah lulus dari Lir itu dari kota pada datang, termasuk kepala sekolahnya. Jadi saya masih status guru honorer atau sukuan atau guru honor transmigrasi dengan honor per bulan Rp25.000 potong pajak. Teman-teman, disinilah setelah jadub habis inilah kami mayoritas warga transmigran ini diuji
diuji ketahanan mental kita, diuji semangat kita, diuji bagaimana kita kuat menghadapi cobaan perjuangan di daerah baru ini. Ya alhamdulillah, istilahnya saya dengan ada kegiatan di samping jadi guru honor, kemudian jadi ya nyambil istilah petani, dan juga malamnya itu ada selingan, selingan hiburan, yaitu ikut membina, ikut mengurusi grup-grup kesenian daerah asal ini, sehingga disitulah sedikit perasaan ini nggak terlalu sepanang masalah apa yang dimakan besok begitu. Jadi dari berkumpul, dari istilahnya silaturahmi dengan teman-teman segala macam itu, setiap ada kesulitan saja teman-teman yang lain itu tidak pandang suku agama ya membantu kita. Jadi itulah yang membuat kita masih kerasan teman-teman di transmigrasi itu. Apalagi dengan kehadiran putri kedua ini, semakin menambah tekad kita, karena itu tadi istilahnya sudah terlanjur nyebur ya, mau nggak mau kita berusaha untuk berenang sampai ke pinggir. Di mana pinggirnya ini ya sudah, yang penting berenang aja sesampai-sampainya begitu. Itulah. Jadi ya nggak bisa istilahnya saya hilangkan jasa dari kakak kandung saya pernah ngirim uang sejumlah uang gitu lewat kantor pos. Waktu itu lewat wesel pos ya, wesel. Ambilnya itu di kantor pos Muaran Calong di Kelinjo Hilir teman-teman, di belakang kantor camat Muaran Calong itu. Jadi itu tadi, kita untuk mengirit tidak nyarter cas dari Teluk Baru, tapi istilahnya naik sepeda pancal itu tadi. Itu waktu itu dikirim sebelum kita ke Tenggarong ya, masih punya sepeda pancal ya. Tuh. Itu dikirim, itulah mungkin termasuk tambahan untuk berangkat ke Tenggarong kemarin itu teman-teman. Jadi ada pengalaman tersendiri pada saat ngambil wesel dari kakak saya ini. Naik sepeda pancal dari SP4 ke SP7 itu melewati SP7 yang baru dibuka itu bisa naik sepeda sampai Teluk Abang ya. Nah sampai dari Teluk Abang itu menyusuri pinggir sungai sampai ke seberangnya lapangan Kelinjo, desa Kelinjo itu. Di sana nggak bisa dinaiki sepeda karena waktu itu jalannya lembek ya, itu istilah masih hutan, jalan setapak aja lembek. Jadi kita tuntun, kita berangkat pagi ya, melewati jalan setapak itu, kiri kanan hutan belantara. Jadi nah sampai agak siang nyampe lah di persimpangan 3 sungai Kelinjo itu. Akhirnya sepeda kita taruh, kemudian aku ke pinggir untuk teriak-teriak ke seberang sungai supaya minta tolong, istilah diseberangkan pakai perahu atau apa. Akhirnya ada yang mendengar, bisa nyebrang dengan ongkos tertentu, nanti pulangnya juga begitu. Akhirnya setelah diseberangkan, sepeda saya tinggal di pinggir hutan ini, jalan kaki ya cukup jauh juga, jalan kaki dari lapangan ke kantor camat itu. Nah, setelah proses selesai, pencairan wesel dari kakak saya itu yang dari Jawa kembali ke perahu tadi dan diseberangkan. Itu sudah agak siang ya, lewat tengah hari.
Akhirnya ya itu tadi, rupanya habis hujan juga daerah situ, hujan lokal ya. Akhirnya jalan kaki lagi, nonton sepeda. Nah, begitu enak nonton sepeda ini, sudah lewat asar, pertengahan tengah hutan ini, jalan setapak ini, tahu-tahu terdengar suara krusuk 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 krusuk. Apa? Saya berhenti teman-teman. Saya berhenti. Apakah ini ya? Kok ada suara geruduk-geruduk dari dalam gitu. Tahu-taunya sekalinya yang keluar dari semak-semak belukar sebelah kiri jalan itu adalah rombongan babi dari yang paling besar, jantannya, betinanya, bapaknya, ibunya, sama anak-anaknya itu mungkin ada 8 ekor anaknya, baris sampai ke belakang itu keluar gitu, sampai baris menuju ke arah yang kita menuju ke Teluk Abang. Ya sudah, begitu istilahnya babi-babi ini nggak nengok ke saya, langsung aja belok istilahnya jalan yang kita akan lewati juga. Sudah saya ikuti di belakang mereka, karena waktu itu kita belum ada HP atau kamera ya, nggak bisa kita rekam. Di situ saya merasakan bahwa saya di Kalimantan ini sudah diakui atau dianggap sebagai sudah orang dalam. Kenapa? Saya mengikuti rombongan babi, laki bini babi, kemudian anak-anaknya yang segitu banyaknya itu, saya nonton sepeda di belakang teman-teman. Mereka semua itu nggak menengok ke belakang, terus jalan pelan-pelan saya ikuti, seakan-akan tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya di belakang mereka. Kira-kira jalan 200 meter, mereka satu persatu belok kiri, masuk kembali ke dalam hutan tanpa menengok ke saya juga. Akhirnya saya berhenti sebentar, saya dalam hati saya sebut terima kasih Mbak sudah menemani saya di sore senja menjelang maghrib ini melewati hutan belantara. Sebelah kanan itu sudah sungai besar, sungai Mahakam ya. Alhamdulillah nggak lama itu sudah bisa dapat jalan yang keras, kemudian kita naik. Jadi sampai di rumah itu sudah lewat maghrib ya, karena ya itu tadi ada pengalaman yang tak terlupakan. Oh iya, istilahnya dalam setiap perjalanan itu selalulah saya baca-baca selawat atau baca-baca doa-doa apa yang saya hafal gitu, yang doa-doa yang diajarkan guru-guru ngaji dulu, guru-guru di sekolah, yang kita baca sendiri, doa-doa selawat itulah. Dalam situasi seperti itu ya kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu memberikan kepada manusia nikmat. Di antara dan adalah nikmat berupa ciptaan makhluk lainnya selain manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan sebagainya, termasuk makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang kita, atau makhluk gaib segala macam itu ya kita yakini keberadaannya, karena memang Tuhan menciptakan dua alam ya, kita harus yakin, termasuk kita meyakini ada kehidupan setelah hari ini dan sebagainya. Itu kata kuncinya adalah bagaimana kita berbuat baik di setiap kesempatan, sebisa kita, semampu kita. Jadi saya berusaha dalam episode istilahnya biografi transmigran sukses ini, berusaha menceritakan apa adanya, tapi juga berusaha menyajikan cerita yang tidak menyinggung person per person atau pihak per pihak. Jadi sebisa mungkin saya hindari itu, sehingga info ini adalah sekedar hiburan atau sekedar syukur-syukur bisa menjadi motivasi kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, semoga kalian sukses, amin ya rabbal alamin.